besar setiamu. Hah? Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu,
Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Shalom Godly Family yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur karena pagi ini Ia telah mengundang kita kembali untuk beribadah kepadanya. Untuk itu mari kita menyambut undangan Tuhan dengan sukacita dan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan dengarlah panggilan ibadah pada pagi hari ini. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Dan kesetiaanmu di waktu malam. Ibadah pada pagi hari ini akan kita mulai dengan sebuah pengakuan. Bahwa pertolongan kita datang dari Allah. Bapa yang dengan kasih setianya telah memelihara kehidupan kita umatnya dengan sempurna. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku,
Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Kami yang seringkali tidak taat kepadamu ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang sungguh besar kasih setianya, yang selalu mengampuni kami bagaimanapun keadaan kami. Pengampunan-Mu itulah yang memberikan damai, sukacita, kekuatan, dan pemulihan bagi diri kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kami, karena kami selama ini mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami seringkali tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan yang mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami mendapatkan pengampunan dari Engkau saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pengampunan dosa, beri damai kekal, Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Berita anugerah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Dia sangat baik. Oleh sebab itu saudara, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita itu seperti debu, tidak ada artinya saudara. Tapi hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Apapun yang terjadi atas kehidupan kita, mari saudaraku, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita beroleh ketenangan. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota benteng. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, pelindung
percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Oh, aku percaya akan Dia. Aku percaya perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Aku percaya Tuhan sungguh luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, jika kita saat ini mengalami kekecewaan terhadap Tuhan, dengan kondisi yang ada saat ini, jangan pernah, saudaraku, meninggalkan Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Selanjutnya adalah pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Yohanes Tan. Waktu dan tempat kami berikan. Shalom jemaat yang terkasih. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur kami bisa terus beribadah kepadamu di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Walaupun kami tidak berkumpul secara fisik, walaupun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing melalui tayangan live yang diadakan. Tapi kami percaya dimanapun kami, Engkau hadir di situ untuk menikmati sembah sujud kami. Tuhan, ajar kami menghormati Engkau sekalipun kami hanya ada di rumah beribadah. Sekalipun di hadapan kami hanya ada handphone atau tablet atau televisi. Tapi kami tahu kami sedang menyembah Tuhan. Sehingga kami tidak asal-asalan, tapi memberikan segenap jiwa kami untuk tunduk di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami juga untuk duduk diam, untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu.
Oleh sebab itu tata hati kami. Beri kepada kami hati yang mau dengar-dengaran akan Engkau. Berikan kepada kami hati yang mau belajar dan melakukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas, penuh dengan kekurangan ini. Tapi biarlah ya Allah, melalui hamba-Mu ini, kebenaran-Mu dinyatakan. Dan kami boleh merespons kebenaran firman Tuhan dengan hidup melakukannya. Dengan menghidupi firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berbicaralah Engkau ya Allah, kami siap mendengar. Demi nama Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Jemaat sekalian, kita pada hari ini akan merenungkan satu tema, hanya dekat Allah saja. Dan kita akan mendasarkan perenungan kita ini dengan membaca dari Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat 13. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan membacakan untuk ibu bapak sekalian. Harap ibu bapak bisa mengikutinya di tempat. Mazmur 62 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka dengan dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat yang ke-10. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Janganlah menaruh harap yang sia-sia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Bahwa kuasa asalnya dari Allah asalnya. Dan daripadamu kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Semakin jauh kita membaca firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapak yang terkasih, Mazmur 62 yang kita baca yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Menggambarkan kesulitan, menggambarkan ancaman yang Daud alami. Ada yang berpendapat bahwa Daud menulis Mazmur ini dalam konteks pemberontakan Absalom anaknya. Tapi itu tidak pasti. Yang pasti bahwa ada musuh yang mengancam, yang bersepakat untuk menjatuhkan dan bahkan untuk membinasakan Daud. Mereka menyebarkan kebohongan dan menggunakan sanjungan. Dengan mulut mereka, mereka memuji, tetapi dalam hati mereka mengutuk. Seruan, berapa lamakah di dalam ayat 4? Itu menyuratkan bahwa kesusahan, bahwa kesulitan, bahwa ancaman ini berlangsung tidak sebentar. Tema yang diangkat oleh Daud di dalam Mazmur ini adalah objek iman yang benar dan yang salah. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, kita aman. Itu kata Daud.
Jika kita percaya pada manusia atau hal-hal lain, maka akan sia-sia. Karena kita bergantung pada sesuatu yang lebih ringan daripada angin. Ibu bapak dan jemaat sekalian yang terkasih. Baru 3 minggu kita menjalani tahun 2021 ini. Kurang lebih 10 bulan sudah kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Dan kita bisa membayangkan kesulitan yang ada di depan. Hal kesehatan, pekerjaan, bisnis, masa depan dan lain sebagainya. Tidak pasti. Akhir-akhir ini penyebaran COVID makin menggila, kita tahu itu. Membuat kita makin was-was, membuat kita makin merasa terancam. Lengah sedikit kita bisa konyol. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari ke depan? Akankah kita bisa survive? Akankah kita bisa menang? Di dalam menghadapi pergulatan batin seperti ini. Kita ingin berkata seperti Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan dengan merenungkan Mazmur 62 ini, kita mau belajar bagaimana memiliki ketenangan tersebut. Yaitu melalui kepercayaan yang teguh, yang hanya kepada Allah saja. Ibu bapak jemaat yang terkasih, kita mungkin tidak mengalami kesulitan dan ancaman seperti yang Daud alami. Mungkin tidak ada orang yang hendak membinasakan kita, ya bukan? Tetapi apapun peran, apapun posisi kita di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di gereja ini atau di tengah-tengah masyarakat, akan selalu ada waktu di mana kita mengalami saat-saat yang sulit. Saat-saat di mana kita diserang, dikritik, difitnah, digoyang hingga jatuh. Kita mungkin tidak dibunuh secara fisik. Tetapi mungkin kita mengalami yang namanya pembunuhan karakter. Ada orang-orang yang meninggalkan pekerjaannya, ada orang-orang yang meninggalkan pelayanannya, ada orang-orang yang meninggalkan lingkungannya. Karena tidak dapat menanggung kesusahan yang dia alami. Mazmur 62 memberitahukan kepada kita, Alkitab tidak pernah menjanjikan pengecualian dari kesulitan, dari serangan, dari ancaman yang demikian. Tetapi Alkitab menunjukkan apa yang harus dilakukan di dalam situasi yang demikian. Jadikan satu-satunya Allah itu sebagai keselamatan dan perlindungan kita. Di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang penuh ancaman, kita dapat merasa tenang jikalau Allah saja menjadi penyelamat dan perlindungan kita. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang di dalam bahasa aslinya itu sebetulnya menggambarkan semacam penantian tanpa gerak. Untuk mengantisipasi tindakan pembebasan ilahi. Tenang menggambarkan kepercayaan dan keyakinan. Dalam Keluaran pasal 14, di sana dikatakan umat Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir. Mereka menghadapi kesulitan yang luar biasa. Di depan ada laut Teberau. Di belakang Firaun dengan pasukannya mengejar, memburu. Sepertinya tidak ada jalan keluar, seperti tidak ada cara untuk menyelamatkan diri. Bangsa itu dengan panik mengurumuni Musa. Tetapi Musa menjawab mereka, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Umat Israel diminta untuk tidak berperang, untuk diam, untuk tenang dan membiarkan Tuhan berperang untuk mereka. Ketidakaktifan atau diamnya mereka ini akan menjadi tanda kepercayaan, kebergantungan mereka kepada Allah.
bahwa Allah akan melakukan apa yang mereka sendiri tidak bisa lakukan. Tenang, menunjukkan kebergantungan pada Allah. Bukan pada kekuatan, bukan pada usaha manusia, bukan kepada hal lain apapun. Menunggu dengan sabar, berdiam diri, menunggu Allah bekerja. Itu tenang artinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tenang berarti tidak bertindak seolah-olah Allah itu perlu ditolong. Tidak bertindak seperti Sarah yang di dalam kerinduannya memiliki anak, menantikan jawaban Tuhan yang tidak pernah datang. Dia berusaha untuk menolong Allah. Dia berikan Hagar kepada suaminya supaya melalui Hagar dia dapatkan anak. Tenang, tidak bertindak sendiri seperti Sarah. Tenang juga tidak bertindak seperti Saul, gerasa-gerusu. Di tengah-tengah menghadapi serangan musuh, serangan Filistin yang begitu dikatakan banyaknya. Di mana orang Israel takut, di mana orang Israel sudah lari berkeliaran ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Saul di dalam kegentarannya berusaha untuk lepas dari situasi itu. Secara ceroboh dia melakukan apa yang tidak boleh dia lakukan. Mempersembahkan korban bakaran. Tenang. Bukan berarti gerasa-gerusu bertindak untuk mendapatkan kelepasan dari kesulitan. Tenang berarti tunduk kepada Allah. Menerima janji-janjinya. Percaya penuh kepada firman-Nya. Sujud di hadapan kedaulatannya. Dan menekan kecenderungan kita. Untuk marah, untuk komplain, untuk bertindak sendiri. Itu artinya tenang. Perhatikan penggunaan kata ganti aku, ku, dan kita yang muncul berulang kali di dalam Mazmur ini. Lihat juga panggilan terhadap Allah, Tuhan, atau disebut juga dengan kata ganti dia, nya, kamu, engkau, itu juga muncul berulang kali. Ini semua menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Daud mengenal Allah. Siapa Allah dan apa yang dilakukannya. Dia mengenal Allah itu secara pribadi. Dia mengenal dan mengalami Allah itu sebagai harapannya, sebagai gunung batunya, keselamatannya, bentengnya, kekuatannya, perlindungannya. Mengenal Allah, beriman dan bergantung padanya, serta mengalami Dia. Itu adalah elemen kunci untuk bisa tenang di dalam kesulitan, di dalam serangan, di dalam ancaman dan ujian berat yang Tuhan izinkan menimpa kehidupan kita. Hanya itu yang bisa membuat kita untuk tunduk, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di dalam Mazmur ini, kata hanya muncul 6 kali. Dan 4 kali diantaranya, kata hanya itu dikaitkan dengan Allah. Pengulangan ini, plus sifat dari kata hanya, plus penempatannya di awal kalimat. Ini menjadi sesuatu yang lapis 3 untuk menunjukkan penekanan pada kebenaran yang disampaikan. Apa penekanan kebenaran disampaikan itu? Bahwa kita akan menikmati kedamaian Tuhan. Kita akan menikmati tenang di tengah saat-saat yang paling mengancam dalam hidup kita. Jika hanya Tuhan saja yang menjadi penyelamat dan pelindung kita. Hanya Tuhan, bukan yang lain. Daud menambahkan, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Secara konteks jemaat sekalian,
keselamatan mengacu pada pembebasan Tuhan dari musuh yang menyerang. Namun tidak salah juga jikalau kita mengartikannya bahwa Allah satu-satunya sumber keselamatan kita dari dosa dan penghakiman. Ibu bapak yang terkasih, kita mungkin tidak berada di dalam situasi seperti yang Daud alami, di mana ada musuh yang ganas mengancam hidup kita. Namun secara rohani kita memiliki musuh yang menyerang dan mengancam jiwa kita. Alkitab mengajarkan bahwa kita semua mati secara rohani karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Jikalau kita harus meninggalkan dunia ini di dalam kondisi yang demikian, kita berada dalam bahaya keterpisahan kekal dari Allah, sang sumber hidup kita. Kalau begitu bagaimana solusinya? Paulus berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan dari Allah. Hanya Allah yang menyelamatkan kita. Dan jikalau hanya Allah yang menjadi keselamatan kita dari kematian kekal. Dan jika Dia membangkitkan kita dari kematian kepada hidup. Dan memberi kita iman untuk percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita juga dapat berlindung kepadanya. Dari kesulitan dan ancaman dalam hidup ini. Dari pandemi yang sedang kita hadapi. Dari ketidakpastian hari-hari di depan yang sedang kita jalani ini. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jikalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi, jikalau Anda dan saya mengenal Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan dari dosa, maka ketika masalah melanda, ketika ancaman menghadang, ketika kesulitan itu bertubi-tubi mendatangi, yang harus kita lakukan adalah menyerahkan diri ke dalam tangan kedaulatannya. Dan percaya kepada Dia saja sebagai penyelamat dan perlindungan. Bukan mencari sesuatu yang lain. Sampai di sini mungkin ada dari Anda yang bertanya di dalam hati. Apakah dengan tahu tentang siapa Allah? Apakah dengan tahu tentang apa yang Allah telah lakukan? Apakah dengan beriman kepada Allah, maka kita akan senantiasa tenang. Tidak akan pernah goyah dalam berbagai kesulitan dan di dalam berbagai cobaan hidup. Alkitab mencatat saudara-saudara, bahwa ada seorang Ayub yang memang tetap tenang, teguh, tidak goyah. Ketika harta kekayaannya, 10 anaknya, kesehatannya secara tiba-tiba diambil. Sejarah mencatat seorang yang bernama Polikarpus, murid dari Yohanes. Ia diperintahkan untuk menyangkali imannya. Kalau tidak menyangkali imannya, ancamannya hukuman mati. Tapi kalau dia menyangkali imannya, dia akan dilepaskan. Apa jawabnya ketika diperintahkan demikian? Aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya. Namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku?
Di dalam kekristenan yang yang ada di dalam masa modern ini, kita mengenal lagu Mengikut Yesus Keputusanku, ya bukan? Lagu itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh seorang Kristen di India yang dihakimi oleh desanya karena dia menjadi Yesus. Sangkal Tuhanmu, kembali kepada iman kita. Kalau tidak, istrimu kita bunuh. Istrinya dibunuh. Dia nyanyi lagu itu. Anaknya dibunuh, dia nyanyi lagu itu. Dia pada akhirnya dibunuh. Dan lagu itulah kemudian yang menjadi warisan dia untuk kekristenan pada hari ini. Ada orang-orang yang memang bisa berdiri teguh, tetap tenang di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah kesulitan yang begitu berat. Namun, tidak semua orang bisa begitu, bukan? Tidak semua orang bisa tetap teguh dalam segala keadaan seperti orang-orang yang tadi saya sebutkan. Ada orang-orang Kristen yang cukup digoncangkan oleh kesulitan, oleh ancaman yang mereka alami. Ini adalah pergumulan iman yang realistis. Dan Mazmur 62 sesungguhnya menyiratkan hal ini. 2 kali Daud berbicara atau berkata, "Aku tidak akan goyah." Ayat 3 dan ayat 7. Sesungguhnya ada perbedaan ekspresi dari kedua ayat ini, Ibu Bapak sekalian. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan ayat 3 ini dengan demikian. I shall not be greatly moved. Itu Authorized Version. Atau sekarang terjemahan yang lebih baru dan lebih diakui, yang lebih banyak diterima, English Standard Version. Mengatakan, I shall not be greatly shaken. Aku tidak akan terlalu goyah, aku tidak akan terlalu goncang. Artinya apa? Ada sedikit goyah tidak? Ada sedikit goncang tidak? Daud sedikit goyah. Daud sedikit goncang ketika dia mengingat musuh-musuh yang mengancam. Ketika dia tahu kesulitan yang menghadap. Dia sedikit goncang. Tidak terlalu yakin, tidak terlalu pasti di situ. Ibu bapak sekalian. Sebagian dari kita mungkin tidak pernah mencapai ketenangan yang sempurna. Di mana kesulitan dan ancaman tidak lagi berpengaruh terhadap kita. Ketika mengalami kesulitan ataupun teringat dengan serangan dan ancaman yang menghadang. Kondisi jiwa kita itu bisa seperti permukaan air laut yang diterpa angin. Mungkin tidak menimbulkan ombak besar menggulung yang tidak terkendali. Tapi tetap menimbulkan riak gelombang. Tetapi kita tidak boleh terus digoncangkan. Apalagi diseret menjauhi Allah. Kita harus berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangan di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Selalu ingat bahwa kita dapat merasa tenang. Bahwa Allah saja satu-satunya penyelamat dan perlindungan kita. Katakan, ulangi sesering mungkin. Katakan sesering mungkin kepada dirimu. Khususnya di saat-saat serangan musuh mulai memunculkan rasa ragu dan bimbang. Itulah yang dilakukan oleh Daud di dalam ayat 6 sampai ayat 8. Dengan beberapa variasi, Daud mengulangi kebenaran yang dia ungkapkan di dalam ayat 2 dan ayat 3. Dia ulangi lagi di dalam ayat 6 dan ayat 8. Sebagai sebuah pengingat untuk meyakinkan dirinya akan Allah. Khususnya ayat 6. Ada frase penting yang hilang di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Yaitu kata atau frase, hai jiwaku. Frase ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kenapa? Karena frase ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Daud itu tidak dikatakan kepada orang lain. Tetapi apa yang dikatakan Daud itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Dia berbicara, dia berkata-kata kepada dirinya sendiri. Untuk meyakinkan dirinya tentang kebenaran yang dia tahu sebelumnya tentang siapa itu Allah. Dengan kata lain, dia mencoba mengingatkan, dia mencoba menegaskan kembali kepada dirinya. Dan akibatnya Daud berkata di dalam ayat 7, aku tidak akan goyah. Di sini Daud tidak lagi berkata seperti ayat 3. Di ayat 3 dia berkata, I will not greatly move. I will not be greatly shaken. Itu ayat 3. Tetapi di ayat 7 dia berkata, I will not be moved. I will not be shaken. Atau bahkan kalau mau diterjemahkan secara lebih baku lagi bisa dipahami sebagai I will not be moved at all. I will not be shaken at all. Saya tidak akan goyah, saya tidak akan goncang sama sekali. Pertamanya goyah, diingatkan lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Teguh dia, lebih yakin, lebih pasti. Ibu bapak sekalian, seringkali ketidakbahagiaan, kepanikan di dalam hidup kita ini disebabkan kita lebih banyak mendengarkan sesuatu yang datang ke dalam jiwa kita, yang memenuhi pikiran kita. Seringkali kesulitan, ancaman, dan berbagai hal lain yang negatif, baik itu sesuatu yang sudah lama atau yang sedang terjadi, yang sedang kita alami, ketika itu muncul di dalam pikiran kita. Kita mendengarkan hal-hal tersebut berbicara kepada kita. Yang dengan segera mencuri sukacita, mencuri ketenangan jiwa kita. Yang serta-merta membuat kita pada akhirnya bertanya-tanya. Jikalau Allah itu maha kuasa, dia pasti dapat mencegah pencobaan ini. Jikalau dia sungguh mengasihi saya, dia pasti lindungi saya dari permasalahan ini. Tapi kenapa saya harus mengalaminya? Kenapa saya harus ditimpa? Betulkah dia mengasihi saya? Oh Bapak Ibu, hal-hal yang datang, ketika kita mendengar hal-hal itu berbicara di dalam pikiran, di dalam jiwa kita, kita bisa menjadi goyah. Oleh sebab itu, kita perlu dan harus seperti Daud, berbicara terus kepada diri kita untuk mengingatkan, untuk meyakinkan, untuk menegaskan kepada diri kita tentang siapa Allah itu, tentang apa yang telah dia lakukan, tentang apa yang dia janjikan bagi orang yang percaya kepadanya. Seperti Daud, kita harus berjuang untuk fokus dan terus berpegang kepada kebenaran tentang Allah dan pemeliharaannya di saat kesulitan, di saat ancaman menggoncang jiwa kita. Kita harus berjuang untuk bisa menjadi tenang, karena Allah satu-satunya sumber pembebasan kita. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah sama sekali. Di dalam keyakinan yang pasti bahwa Allah adalah satu-satunya keselamatan yang membuatnya tenang, Daud mendorong orang lain untuk juga percaya hanya kepada Allah saja. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Daud yakin bahwa jika Allah ada bersama dengan dia di dalam pencobaan dan ancaman yang dia alami, maka Allah juga bisa bersama dengan orang percaya lainnya, bersama dengan Anda dan saya pada masa kini di dalam krisis yang kita alami. Inilah alasan utama mengapa kita harus berjuang untuk ketenangan yang dari Allah di masa-masa seperti sekarang ini. Bukan hanya agar kita merasa tenang, bukan hanya kita merasa damai, bukan hanya kita mendapatkan kelepasan, tetapi agar Allah dipermuliakan
Dan orang lain diajak, ditarik kepada Dia melalui kita. Ibu bapak sekalian, kita sampai pada bagian akhir dari khotbah ini. Dengan mencoba melihat bagaimana Daud menyimpulkan apa yang disampaikannya ini dengan sebuah kontras. Menunjukkan kepada kita apa yang tidak boleh dipercaya dan apa yang harus kita percaya. Dia mengulangi lagi siapa yang harus dipercaya. Ia memperingatkan kita untuk waspada agar tidak salah menempatkan kepercayaan kita. Dia mengatakan jangan percaya kepada manusia, kepada kejahatan atau kekayaan. Melainkan percaya pada Tuhan yang berkuasa, yang penuh kasih dan benar adanya. Itu yang diungkapkan di dalam ayat 10 sampai ayat 13. Daud mengingatkan bahwa hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini bukan berarti Daud sedang berkata kita tidak perlu takut pada manusia, pada siapapun juga dalam konteks apa yang dia ungkapkan di dalam Mazmur 27. Ini berbeda. Tapi di sini dia ingin menegaskan kita tidak perlu menaruh harapan apapun padanya. Jangan percaya kepada manusia, baik yang rendah maupun yang tinggi statusnya atau derajatnya. Sebab mereka sama sekali tidak dapat, tidak mampu untuk menolong. Bahkan mereka bisa memperdaya. Mengandalkan manusia sama halnya dengan meletakkan harapan pada sesuatu yang lebih ringan daripada angin. Nggak pasti, nggak bisa diandalkan. Kita tidak boleh bergantung pada hikmat mereka untuk menasihati kita. Atau pada kuasa mereka untuk bertindak bagi kita. Kita tidak boleh bergantung pada kehendak baik mereka bagi kita. Demikian juga janganlah bergantung kepada janji-janji mereka. Melainkan bergantunglah kepada Allah saja. Andalkanlah Allah saja. Jangan mau tunduk, jangan mau percaya, jangan mau berharap kepada yang selain Allah. Daud mengingatkan agar kita tidak menaruh kepercayaan pada pemerasan. Tidak menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Bahkan jikalau kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang halal sekalipun. Daud berkata, janganlah hatimu melekat padanya. Saya percaya kita tidak tergoda untuk menggunakan penindasan atau perampasan untuk keluar dari pencobaan kita untuk bisa survive di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Saya percaya itu. Tapi yang saya khawatirkan, baik saya maupun Anda tergoda untuk percaya dan mengandalkan harta, untuk mengandalkan kekayaan, untuk mengandalkan uang sebagai jalan keluar dari kesusahan yang kita alami. Dan Daud mengingatkan agar kekayaan, agar harta benda itu jangan dijadikan kota benteng kita. Amsal mengkonfirmasi apa yang Daud sampaikan itu. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amsal 11 ayat yang keempat. Dan pada akhirnya Daud berkata, satu kali Allah berfirman, dua kali aku dengar. Sekali, dua kali, ini adalah bahasa puisi Ibrani yang umum. Yang secara sederhana kalau kita mau artikan, bahwa satu kali Allah berfirman, aku mendengarkannya itu berulang kali. Aku mendengarkannya dengan tekun. Bukan hanya dengan telinga aku mendengar, tetapi dengan pikiran, dengan jiwaku aku mendengar. Apa yang Allah firmankan? Daud mengatakan bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab
Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di sini Daud memberikan alasan yang sangat baik. Mengapa kita harus percaya hanya kepada Allah? Daud memberikan satu alasan yang sangat baik. Mengapa hanya dekat Allah saja? Jangan dekat yang lain. Dia memberikan sebuah alasan yang baik. Mengapa kita harus percaya kepada Allah sebagai sumber keyakinan kita? Yaitu karena Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha benar. Allah yang dengannya kita berurusan, ibu bapak saudara sekalian, adalah Allah yang maha kuasa. Kuasa adalah dari Allah asalnya. Dia maha perkasa dan dapat berbuat apa saja. Baginya tidak ada yang mustahil. Segala kuasa yang ada pada semua makhluk itu berasal dari Dia. Bergantung dari Dia, pada Dia. Dan digunakan oleh Dia. Sesuai dengan yang dikehendakinya. Miliknya lah kuasa. Dan kepadanya lah kita harus mengembalikan segala sesuatunya. Inilah alasan mengapa kita harus percaya kepada Dia. Sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan penyelamatan di dalam hidup ini. Sebab mengapa kita percaya kepadanya setiap waktu adalah Dia mampu melakukan segala sesuatu yang sudah kita percayakan kepadanya. Dan Dia akan melakukan pertolongan seturut dengan kemampuannya tersebut. Allah itu maha baik. Daud berkata, dan daripadamu juga kasih setia. Daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Allah adalah pribadi yang teragung sekaligus yang terbaik dari segala yang ada. Kasih setia ada padanya. Dia penuh kasih setia tanpa ada bandingannya. Dan hanya Dia saja yang demikian. Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Ini merupakan alasan selanjutnya mengapa kita harus percaya hanya kepada Dia. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus, kita dapat berharap memiliki segala kebaikan dari kasih setianya yang meliputi seluruh karya-karyanya. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah berbuat salah terhadap siapapun. Sebab Dia Allah yang maha benar, Allah yang adil. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jikalau bukan pada masa sekarang ini, pastilah Dia akan melakukan itu. Pada masa pembalasan ketika Dia datang kedua kali sebagai hakim dan sebagai raja. Ia pasti akan menghakimi sesuai dengan kebenaran dan keadilannya. Untuk memberikan ganjaran kepada yang berbuat benar dan kepada yang berbuat salah. Daud sangat meyakini kebenaran-kebenaran ini. Dan Dia ingin agar kita meyakininya juga. Percayalah hanya kepada Allah saja. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah Tuhan yang benar. Hanya dekat Dia saja aku tenang. Ibu bapak sekalian, saya bersyukur untuk sebuah privilege yang Tuhan berikan di dalam pelayanan kami. Saya boleh mengenal seorang ibu yang menjadi survivor dalam sakit kanker. Dia bersama-sama dengan saya melayani, mengabarkan Injil secara pribadi di rumah sakit. Kira-kira 2 tahun lamanya kami melayani bersama-sama. Kemudian hasil pemeriksaan mengatakan dia ada kanker lagi. Dan waktu diperiksa, kankernya itu sudah berkembang kemana-mana. Kalau sebelumnya dia mengalami kanker payudara, sembuh, muncul dalam bentuk kanker kelenjar getah bening. Dan waktu diketahui kelenjar getah bening sebetulnya itu sudah merambat ke paru-paru, sudah ke lever, sudah ke ginjal, sudah ke tulang belakang dan menuju ke arah otak. Yang saya suka dari setiap interaksi dengan dia. Dia tidak sepatah kata pun komplain kepada Tuhan.
Dia tidak pernah marah kepada Tuhan atau bertanya, kenapa Tuhan izinkan saya alami semuanya ini. Saya betul-betul merasakan bagaimana tenang yang dimaksud oleh Daud di dalam Mazmur 62 ini ada di dalam jiwa dia. Yang keluar dari mulut dia adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan saya 2 tahun yang lalu sehingga saya bisa melayani. Kalau sekarang ini sakit lagi, saya percaya Tuhan tidak pernah salah bertindak. Tuhan tetap adil. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan saya karena Dia Maha Kuasa. Tapi kalaupun Tuhan tidak sembuhkan saya, Dia tetap Maha Kuasa. Dan kalimat itu keluar dari mulut dia, ibu bapak sekalian. Di dalam masa dia menjadi kelinci percobaan untuk obat-obatan kanker. Sudah tidak ada lagi obat kanker yang mempan untuk dia. Dan di dalam kesederhanaan ekonomi dia, perusahaan obat itu sampai tawarkan pakai obat gratis untuk uji coba apakah ini bagaimana bisa bermanfaat. Dan dia bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Bersyukur saya boleh Tuhan pakai untuk pengembangan obat. Kalau bisa saya disembuhkan dengan itu karena Tuhan. Kalau saya tidak bisa sembuh, itu pun tetap Tuhan Maha Kuasa. Saya setiap ingat orang ini. Saya kagum. Ada masa-masa di mana dia berkata, saya kalau sakitnya itu datang, sudah nggak tahu harus bagaimana. Sakit sekali. Kadang-kadang saya bisa bertanya, Tuhan mengapa engkau izinkan? Saya bisa bertanya seperti itu. Saya pernah bertanya, Tuhan apakah betul engkau menjaga, memelihara saya? Saya pernah bertanya seperti itu. Tetapi ketika pemikiran-pemikiran itu muncul dan kemudian keluar dari mulut saya berbicara kepada diri saya. Tuhan itu baik. Tuhan memberikan yang baik. Kalaupun sakit, itu pun ada di dalam segala kedaulatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia mengingatkan diri dia. Dan dia sampai kepada titik di mana pergi sendiri ke rumah sakit untuk terapi. Kemudian tidak bisa lagi pergi sendiri, harus diantar orang ke rumah sakit. Terakhirnya harus didorong pakai kursi roda ke rumah sakit. Terakhirnya harus dirawat di rumah sakit. Dia betul-betul nyaman kalau saya boleh katakan. Dia nyaman di dalam situasinya. Dia nyaman di dalam penderitaannya. Karena dia tahu. Dia mendapatkan rest di dalam Tuhan yang adalah sumber pertolongan dia satu-satunya. Dan sampai Tuhan panggil dia. Dia betul-betul tenang. Ibu bapak yang terkasih, inilah sumber kekuatan dan ketenangan yang pasti di tengah kesulitan, di tengah serangan, di tengah ancaman yang melanda hidup kita. Ini yang dikatakan oleh Daud di dalam perenungan kita. Ini yang sudah dialami oleh saudari yang saya ceritakan tadi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk juga mengalami, untuk bisa dekat dengan Allah sebagai sumber pertolongan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, berharaplah kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah. Firman-Mu kami sudah baca. Tolong kami mengerti. Tolong kami memahami. Tolong kami dengan kekuatan Allah Roh Kudus dimampukan untuk percaya, dimampukan untuk bersandar hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia, bukan kepada harta benda, bukan kepada cara-cara dan metode-metode yang ada. Tapi hanya kepada Tuhan saja. Mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan ini. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, berdoa bersama-sama. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Biar kita bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. Seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami memohon tilik hati kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni keraguan-raguan dan kebimbangan kami. Ampuni kami dari ketidakpercayaan kami. Karena kami tidak mengandalkan Tuhan saja. Tapi kami juga percaya dan mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan. Sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ampunkan kami. Tapi Tuhan tolong tumbuhkan iman kami. Buat rohani kami bertumbuh menjadi dewasa. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ketika ya Tuhan banyak hal di sekitar kami ini menggetarkan kami. Kami gentar, kami takut ya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh dapat tenang hanya dengan berharap dan berdekat kepada Engkau saja. Tuhan, jemaat-Mu yang di tempat ini, berikanlah pemeliharaan. Kesehatan Tuhan. Lindungi dari mara bahaya, dari serangan virus, ataupun hal-hal yang lainnya. Tuhan topang mereka, sehingga ketika mereka keluar masuk beraktivitas di dalam bisnis, di dalam keseharian hidup mereka, Tuhan naungi mereka, berikan imun yang baik kepada mereka untuk menolak segala serangan sakit penyakit. Situasi sekarang membuat bisnis menjadi tidak lancar. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang omsetnya menurun begitu jauh. Mereka tidak pasti dengan masa depan mereka, dengan masa depan studi anak atau masa depan mereka sendiri. Kami berdoa Tuhan, bukakan jalan bagi umat-Mu. Buatlah ya Tuhan, di tengah situasi ini, kami boleh melihat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan hadirkan. Supaya melaluinya segala kebutuhan kami dicukupkan. Segala keperluan kami digenapi oleh Tuhan. Sehingga kami tidak berkekurangan. Dan jikalau kami mendapat berkat, beri kepada kami hati untuk peduli kepada orang lain. Supaya ya Tuhan, kami tidak nikmati segala sesuatu untuk kami sendiri. Tapi kami peduli, kami lihat saudara seiman kami, saudara sesama anggota gereja. Atau bukan bahkan yang di luar gereja sana. Mereka yang membutuhkan. Supaya kami juga rela berbagi dengan mereka. Oh Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan yang ada, mampukan untuk boleh mengembalakan sidang jemaat-Mu. Dengan sepenuh hati. Dengan cinta kasih seperti Kristus terhadap domba-dombanya. Mereka belajar dari Sang Gembala Agung itu. Sehingga jemaat sungguh merasakan kekuatan dan penghiburan karena ada pengembalaan dari para rohaniwan di tempat ini. Kami berdoa ketika kami tidak tahu bagaimana harus menata pelayanan kami ke depan. Ketika tembok-tembok gereja sepertinya menjadi sirna dengan kondisi seperti sekarang ini. Tapi berikanlah kepada hamba Tuhan dan majelis hikmat untuk boleh menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk pengembangan pelayanan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat di sini yang sudah lanjut usia, Tuhan topang. Untuk jemaat-jemaat yang mungkin dalam waktu dekat akan divaksin, Tuhan berikan kekuatan untuk mereka boleh secara fisik tubuhnya menerima vaksin yang ada dan terbangun imun yang baik untuk melawan COVID yang ada ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah daerah Kota Surabaya, bahkan untuk pemerintah kami di pusat. Berikan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk bisa mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk penyelesaian pandemi ini. Sehingga bangsa ini boleh bangkit kembali dan boleh kembali memburu masa depan yang kami rindu-rindukan, yang kami cita-citakan di dalam sebuah negara yang merdeka.
Secara khusus berdoa untuk Pak Jokowi Tuhan dengan jajarannya. Mereka bekerja keras dan mereka masih harus menghadapi tantangan dan serangan dari kiri dan kanan. Tetapi buat mereka teguh untuk menjadi pelayan bagi bangsa ini. Pelayan yang melayani Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami percaya Tuhan mendengarnya karena kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Gembala kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman-Nya. Bagaimana dengan respon kita, saudaraku? Di tengah-tengah kondisi yang kita alami saat ini, atau persoalan apapun yang kita hadapi saat ini, masihkah kita percaya masih ada kebaikan Tuhan di baliknya? Mari saudaraku, firman Tuhan yang sudah diberitakan boleh memberikan satu kekuatan kepada setiap kita untuk kita boleh mengandalkan Tuhan untuk seluruh kehidupan kita. Mari kita bawa persembahan kita, bukan hanya persembahan, tapi diri kita untuk berserah penuh kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
pasti yang terbaik. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat kami ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan di dalam proses menghadapi apapun. Kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Kami sungguh-sungguh tenang Tuhan di dalam menghadapi apapun. Karena melalui ketenangan, di situ bahwa kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Kami percaya bahwa Engkau tempat perlindungan kami, gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Mengandalkan apapun yang bisa kami lakukan. Kepandaian atau apapun yang kami punya. Namun semuanya itu sia-sia ya Tuhan. Karena Engkau sajalah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan ini. Bukan hanya kami membawa persembahan kami kepada Tuhan, tapi biarlah kami membawa diri kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk boleh hidup bergantung kepada-Mu Tuhan, dan untuk hidup kami boleh bersandar penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada-Mu saja. Demi nama Yesus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peganglah janji Tuhan yang menjadi tempat pelindungan kita dan keselamatan kita. Dan saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Untuk selanjutnya warta saudara atau jemaat bisa saksikan di layar kaca masing-masing. Sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.